Bab 331. Dengan leluhur tua sebagai pemimpin formasi agung, para prajurit naga mulai terpisah satu sama lain, membuat mereka rentan terhadap serangan mendadak. Salah satu prajurit naga mengetuk rune ilahi di tangannya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Benda ini tidak berfungsi? Guru Kekaisaran mengatakan bahwa rune ilahi ini akan meniadakan susunan besar kebingungan jejak. Mereka merasa frustrasi dengan susunan besar itu, karena mereka tidak bisa berjalan maju tanpa menabrak pohon besar. Mereka berharap bisa terbang, karena akan jauh lebih mudah untuk menghindari susunan besar kebingungan jejak. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam kabut. Bagaimana mungkin rune ilahi acak dapat meniadakan susunan besar kebingungan jejak kita? Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Prajurit naga segera menoleh ke arah sumber suara, tetapi tidak melihat siapapun. Dia panik dan berteriak. Sekali lagi, suara itu terdengar, berbaringlah telentang. Pengendara itu segera menoleh ke belakang, dan sekali lagi, tidak menemukan siapapun di sana. Dia memerintahkan naga buminya, temukan suara itu. Bahkan naga bumi pun bingung, karena tidak bisa mendeteksi suara itu dimanapun. Pengendara itu dengan cepat berteriak sambil menusuk-nusuk secara acak ke dalam kabut, siapapun kau, keluarlah dan berhenti bersembunyi. Yi Tianyun dengan cepat berkata, aku benar-benar di belakangmu. Penunggang kuda itu segera berbalik dan mendapati bahwa sebuah belati merah telah menusuk dadanya. Yi Tianyun menyeringai dan segera menarik pisau lalu memenggal kepala penunggang kuda itu. Yi Tianyun meluangkan waktu dan bermain-main dengan prajurit naga sebentar. Dia menemukan bahwa formasi besar kebingungan jejak sangat memukau, musuh tidak bisa melihatnya, bahkan jika dia berdiri tepat di depan mereka. Raungan. Naga bumi kebingungan karena kehilangan penunggangnya, tetapi Yi Tianyun dengan cepat menyentuh naga bumi, dan seketika naga bumi diselimuti cahaya putih. Setelah cahaya itu menghilang, naga bumi berhasil menjadi salah satu hewan peliharaannya. Ding! Selamat kepada tuan rumah, karena berhasil menjinakkan naga bumi. Hadiah, 100.000 XP, 100 kemahiran menjinakkan hewan. Leluhur tua dapat menggunakan formasi agung hingga potensi maksimalnya. Formasi itu menjadi lebih kuat dibandingkan saat tetua Yan Yang mengendalikannya. Dengan situasi saat ini, aku bahkan dapat menciptakan pasukan naga bumi sendiri dengan mudah. Dia dengan cepat menyimpan naga bumi ke dalam bar hewan peliharaannya. Bar hewan peliharaan itu adalah fitur yang didapatnya dengan keterampilan menjinakkan hewan buas. Dia bisa menyimpan hewan buas yang telah dijinakkannya di dalam fitur itu, dan dia bisa langsung memanggilnya kembali kapanpun dia membutuhkannya. Dia dengan cepat beralih ke yang berikutnya, dan memulai prosesnya dari awal lagi. Dia membunuh penunggangnya dengan main-main, dan kemudian menjinakkan naga bumi dengan mudah. Sementara itu, Ye Qingshuan tidak main-main seperti Yi Tianyun. Dia dengan cepat membunuh penunggangnya, dan meninggalkan naga bumi untuk nanti, karena dia tidak bisa membunuh binatang buas itu dengan mudah. Namun di saat berikutnya, dia melihat Yi Tianyun melompat ke naga bumi, yang penunggangnya telah dibunuh oleh Ye Qingshuan, dan melihat cahaya putih menyelimuti naga bumi. Setelah cahaya menghilang, dia terkejut melihat bukan hanya naga bumi masih hidup, tetapi Yi Tianyun juga mengelus kepala naga bumi dengan riang. Ini, bagaimana kau bisa meyakinkannya? Aku hanya menyentuhnya. Itulah tanda seorang penjinak hewan buas. Yi Tianyun tidak pernah berhenti membuatnya kagum. Dia dengan cepat berkata, aku tidak menyangka kau juga seorang penjinak binatang buas. Yi Tianyun mengusap kepalanya, mengangguk, dan berkata, aku ingin menjinakkan semua naga bumi yang dibawa oleh pasukan kekaisaran dunia bawah kali ini. Pastikan kau tidak membunuh satupun dari mereka nanti. Ye Qingshuan mengangguk dan berkata, rencanamu sungguh bagus. Aku ingin melihat ekspresi jenderal naga begitu dia melihat orang asing, dengan mudah menjinakkan semua naga bumi yang telah susah payah dibudidayakan oleh kekaisaran dunia bawah. Pasti menyenangkan. Yi Tianyun tersenyum, karena dia juga ingin melihat wajah jenderal naga setelah mengetahui informasi itu. Ye Qingshuan dan Yi Tianyun dengan cepat maju untuk membunuh prajurit naga dan menjinakkan naga bumi mereka lagi. Bab 332. Catatan. Jenderal naga diubah menjadi Jenderal Long. Sial, bagaimana mungkin rune ilahi dari guru kekaisaran tidak berpengaruh? Siapa lagi di antara para roh yang memiliki kemampuan ini? Ekspresi Jenderal Long berubah muram saat menyadari bahwa rune ilahi yang diberikan oleh guru kekaisaran tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dia menyadari bahwa ras roh pasti mengendalikan susunan agung secara manual, tetapi siapa yang bisa melakukan hal seperti itu?
Dia tahu bahwa leluhur tua telah diracuni, dan seharusnya tidak mampu melakukan hal semacam itu. Apakah itu dikendalikan oleh Santa? Jenderal Long benar-benar tidak bisa memikirkan siapa yang akan mengendalikannya selain dia. Ekspresinya mengeras, karena dia tidak menyangka formasi besar hutan itu mampu menjebaknya. Dia sekali lagi menggunakan jimat ilahi di tangannya untuk membakar hutan. Dia tahu bahwa begitu pohon suci itu hancur, formasi besar kebingungan jejak ini akan kehilangan kekuatannya. Masalahnya adalah pohon keramat itu bukan hanya satu pohon. Jenderal Long mulai putus asa, karena api tidak akan bertahan lama di tengah hujan lebat seperti ini. Dia segera mengeluarkan tombak naga merahnya dan menyerang pohon itu dengan kekuatan brutal. Aku tidak percaya, hutan yang rusak ini bisa menjebakku. Dia berhasil membuat lubang besar di pohon itu, tetapi pohon itu sendiri tidak tumbang akibat kekuatan tersebut. Namun, lubang di pohon itu tetap membuktikan bahwa formasi besar kebingungan jejak bukanlah sesuatu yang tak terkalahkan. Yi Tianyun dan Ye Qingxuan melihat tindakan Jenderal Long, mereka tahu bahwa pada akhirnya mereka harus menghadapinya. Jika mereka gagal, kuil roh bisa hancur. Yi Tianyun telah memelihara banyak naga bumi sebagai hewan peliharaannya, dan dia bertanya-tanya apakah dia mampu menghadapi Jenderal Long saat ini, karena levelnya sudah meningkat. Ye Qingxuan, yang juga mengamati Jenderal Long dari samping, berkata, Jenderal Long terlalu kuat. Kita pasti akan kesulitan menghadapi Jenderal Long. Kita harus segera menghentikan Jenderal Long, kita tidak boleh membiarkan Jenderal Long menghancurkan pepohonan. Yi Tianyun mengangguk dan berkata, aku akan mencoba menjinakkan naga merah yang ditunggangi Jenderal Long. Yi Tianyun sudah lama mengincar naga merah, jika dia berhasil mendapatkannya, bagaimana reaksi Jenderal Long nantinya? Yi Tianyun yakin Jenderal Long akan menjadi gila karena kehilangan naga merahnya. Ye Qingxuan terkejut mendengar bahwa Yi Tianyun ingin menjinakkan naga merah. Dia segera mengingatkan Yi Tianyun, kultivasi naga merah tidak rendah, tidak akan mudah untuk menjinakkannya. Yi Tianyun menyeringai dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan mencoba dulu, karena kita tidak akan pernah tahu tanpa mencoba. Sebaiknya kau tetap di tempat untuk sementara waktu. Yi Tianyun segera menyerbu naga merah tanpa menunggu jawaban Ye Qingxuan dan dengan cepat mengaktifkan garis darah Dewa Naga dan seni ilahi Xuan Tian miliknya. Naga merah itu masih tidak merasakan kehadiran Yi Tianyun, dan Yi Tianyun dengan cepat menghantamkan tinjunya ke tubuh naga itu. Yi Tianyun memperhatikan bahwa naga merah menjadi bingung karena tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Raungan. Dalam kebingungannya, Yi Tianyun dengan cepat menyelimuti naga merah dengan cahaya putih. Jinakan. Namun sayangnya, cahaya putih yang mengelilingi naga merah dengan cepat menghilang, menandakan bahwa Yi Tianyun gagal. Sial, gagal? Apakah penjinakan binatang tingkat menengah tidak cukup? Yi Tianyun mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kultivasi naga merah dan kesetiaannya kepada Jenderal Long memiliki banyak pengaruh terhadap kegagalannya. Ini menarik. Aku tidak percaya aku tidak bisa menjinakkanmu. Yi Tianyun berkedip dan siap mencoba lagi. Bab 333. Yi Tianyun tanpa henti menyerbu naga merah, kegagalan demi kegagalan tidak membuat Yi Tianyun menyerah untuk menjinakkan naga merah itu. Dia berpikir bahwa setidaknya, dia harus melukai naga merah sedikit sebelum dia bisa berhasil menjinakkannya. Naga merah itu menjerit dan menyemburkan apinya ke arah Yi Tianyun, berusaha membakarnya hingga menjadi abu. Yi Tianyun sebenarnya tidak terlalu peduli, karena dia bisa menyerap serangan elemen tersebut menggunakan teknik agung penyerapan bintang miliknya. Saat api mereda, Yi Tianyun dengan cepat meninju naga merah hingga jatuh ke tanah dan segera menggunakan teknik agung penyerap bintang pada naga merah untuk melemahkannya. Setelah beberapa saat, Yi Tianyun dengan cepat menggunakan jurus penjinakannya lagi, dan kali ini, cahaya putih menyelimuti naga merah sepenuhnya. Akhirnya, Yi Tianyun menyaksikan dengan senyum puas sambil berpikir kali ini, dia akhirnya berhasil. Kau, menjauh dari nagaku. Jenderal Long meraung sambil memegang tombak naga merah di tangannya dan menyerbu ke arah Yi Tianyun dengan niat membunuh. Ding! Upaya penjinakan gagal, menerima 100 kemahiran keterampilan penjinakan. Cekah, gagal lagi, kata Yi Tianyun sambil mengerutkan kening. Sepertinya naga merah cukup setia kepada Jenderal Long, sehingga tingkat kesulitan penjinakannya cukup tinggi. Yi Tianyun mempertimbangkan tindakannya dan berasumsi bahwa mungkin dia perlu memberikan kerusakan yang lebih besar pada naga merah agar lebih mudah. Pada saat yang sama, Jenderal Long sudah sangat marah.
Dia benar-benar merasa dipermalukan oleh Yi Tianyun karena dialah satu-satunya yang bisa lolos dari cengkeramannya dengan begitu mudah. Kau tidak akan lolos lagi, kata Jenderal Long sambil menggunakan teknik pamungkasnya yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga lebih dari 30 juta. Jenderal Long juga menyingkirkan naga merah ke samping karena menghalangi jalannya untuk membunuh Yi Tianyun. Naga merah meraung kesakitan karena tidak menyangka akan diserang oleh tuannya sendiri, tetapi Jenderal Long tidak banyak berpikir dan menyerbu ke arah Yi Tianyun dengan marah. Kau tahu apa yang baru saja kau lakukan? Kata Yi Tianyun dengan santai. Kau benar-benar tidak peduli dengan hewan peliharaanmu sendiri. Tambah Yi Tianyun sambil menyeringai senang. Tidak masalah. Ia akan dengan senang hati menerima tubuhmu sebagai santapan berikutnya, kata naga merah dengan sinis. Wah, kesombonganmu benar-benar membuatmu semakin besar. Kau masih belum bisa menyamai aku, tapi kau sudah membicarakan mayatku. Yah, kurasa aku harus berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan, kata Yi Tianyun sambil menyeringai sinis. Yi Tianyun dengan cepat menghilang ke arah kabut, sementara Jenderal Long dengan panik menusuk secara acak di dalam kabut untuk mencari Yi Tianyun. Sialan, aku kehilangan dia lagi, kata Jenderal Long dengan frustrasi. Formasi besar kebingungan jejak benar-benar menghalangi jalannya untuk mencari Yi Tianyun kali ini. Namun sekali lagi, cahaya putih terlihat dari naga merah, menarik perhatian Jenderal Long. Ia melihat bahwa kali ini, Yi Tianyun masih berada di dekat naganya. Hei, apa kau lihat apa yang baru saja dilakukan tuanmu? Dia sebenarnya tidak peduli dengan kesejahteraanmu, lebih baik kau ikut denganku. Nanti aku akan mentraktirmu makanan pedas, kata Yi Tianyun kepada naga merah. Meskipun naga merah tidak bisa berbicara, ia diberkahi dengan kecerdasan yang cukup tinggi, ia dapat memahami perkataan Yi Tianyun. Setelah mendengar perkataan Yi Tianyun, ia tidak lagi melawan dan menerima bahwa ia akan lebih baik bersama Yi Tianyun. Ding! Berhasil menjinakkan naga merah. Hadiah, 500.000 XP, 1000 poin kemahiran keterampilan menjinakkan. Begitu berhasil menjinakkan naga merah, Yi Tianyun dengan cepat mengeluarkan busur ilahi dinginnya dan langsung menggunakan amukan dinginnya terhadap Jenderal Long. Mati! Teriak Yi Tianyun sambil melepaskan panah yang sangat kuat itu. Berhentilah bermimpi, dasar bodoh, kata Jenderal Long sambil membanting tanah dan menghantamkan anak panah ke runtuhan yang berjatuhan. Area tersebut langsung membeku saat Ice Cold Fury meledak. Jenderal Long memang terpengaruh oleh hawa dingin yang membekukan itu, tetapi karena dia sudah bersiap, dia tidak terpengaruh separah yang Yi Tianyun duga, namun tetap saja cukup. Begitu Jenderal Long berhasil menembus lapisan es, dia menyadari bahwa Yi Tianyun dan naga merah telah menghilang. Bab 334. Naga merah, kemarilah segera, teriak Jenderal Long, tetapi yang mengecewakannya, naga merah tidak kunjung datang. Jangan bodoh. Naga merah sudah menjadi milikku, kata Yi Tianyun dari dalam kabut tanpa mengungkapkan keberadaannya. Jenderal Long menggertakkan giginya karena frustrasi dan menyerang tempat yang menurutnya menjadi sumber suara Yi Tianyun. Tetapi sekali lagi, yang dia pukul hanyalah sebuah pohon. Mustahil. Aku sudah menjinakkan naga merah. Aku sudah menghabiskan bertahun-tahun untuk binatang buas itu. Tidak mungkin kau bisa mengambilnya untuk dirimu sendiri, teriak Jenderal Long dengan marah. Haha, dasar bodoh. Kau tahu naga itu sombong kan? Kau tahu kau tidak bisa memperlakukannya dengan tidak hormat seperti yang baru saja kau lakukan beberapa saat yang lalu, kata Yi Tianyun mengejek. Menghormati? Berhenti bercanda. Kau tidak menghormati seekor binatang buas. Hanya orang bodoh sepertimu yang punya ide seperti itu, kata Jenderal Long dengan nada menghina. Naga merah, jika kau tidak datang sekarang juga, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar, teriak Jenderal Long lagi. Namun karena dia tidak melihat naga merah dimanapun, dia mengeluarkan sebuah terompet dan segera meniupnya, menciptakan suara bernada tinggi. Naga merah segera berlari ke arah Jenderal Long sambil menjerit kesakitan. Yi Tianyun melihat sebuah rune ilahi bersinar di tubuh naga merah. Dia langsung tahu bahwa Kekaisaran Dunia Bawah telah mengukir rune ilahi penjara di tubuh binatang suci itu untuk mengendalikannya. Naga merah, kemarilah, kata Yi Tianyun dengan santai. Naga merah yang gemetar kesakitan segera berlari ke arah Yi Tianyun, dan dia dengan cepat menyimpan binatang suci itu ke dalam slot hewan peliharaannya. Aku tidak menyangka naga merah akan benar-benar mendengarkanmu. Apakah kau seorang penjinak binatang buas? Tapi seorang penjinak seharusnya tidak bisa menjinakkan binatang buas secepat itu, kata Jenderal Long dengan penasaran.
Itu bukan sesuatu yang perlu kau ketahui, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Itu bukan keputusanmu, kata Jenderal Long sambil meniup terompet sekali lagi. Bunyi terompet itu seketika menyebabkan naga merah melompat keluar dari slot hewan peliharaan di sistem Yi Tianyun sambil mengerang kesakitan. Yi Tianyun terkejut melihat bahwa fitur slot hewan peliharaan yang dimilikinya tidak melindungi naga merah dari efek tanduk tersebut. Bagus, sekarang jadilah anak baik dan diamlah, kata Jenderal Long sambil melemparkan tombaknya yang ampuh dengan sekuat tenaga ke arah naga merah. Sialan! Seru Yi Tianyun dengan marah karena ia harus melindungi naga merah. Ia segera mengeluarkan pedang penahan langit dan langsung menggunakan kemarahan penahan langit ke arah tombak yang datang. Pedang besar itu seketika berubah menjadi sangat besar, dan Yi Tianyun langsung menangkis tombak itu dengan badan pedangnya, mengakibatkan dirinya terlempar ke atas pohon. Tianyun, apakah kamu baik-baik saja? Kata Ye Qingxuan sambil bergegas ke ajudan Yi Tianyun. Aku baik-baik saja, kata Yi Tianyun dengan marah. Dengan kekuatan pertahanannya, Yi Tianyun hampir tidak menerima kerusakan sama sekali, tetapi kemarahan yang dia rasakan terhadap Jenderal Long adalah hal baru. Dia tidak menyangka Jenderal Long akan menyerang naga merah alih-alih dirinya. Lihat dirimu, binatang buas. Kali ini kau tidak mati. Tapi kau akan dihukum berat karena mengkhianatiku, kata Jenderal Long ke arah naga merah sambil menendang naga itu ke samping. Kau benar-benar keterlaluan. Kau satu-satunya orang yang berhasil membuatku sangat marah. Naga merah adalah hewan peliharaan yang setia sampai sekarang, tapi kau memperlakukannya seperti sampah. Sekarang, aku akan menyelamatkan naga merah dengan membunuhmu, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Apa aku mendengarnya dengan benar? Apa kau ingin membunuhku? Apa kau baik-baik saja? Apakah benturan barusan terlalu keras untuk otak bodohmu? Kata Jenderal Long dengan sinis. Tapi tak masalah, karena akulah yang akan membunuhmu duluan, kata Jenderal Long sambil menyerbu ke arah Yi Tianyun sekali lagi. Qingxuan, lepaskan aku. Aku akan membunuh bajingan ini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri kepada Ye Qingxuan. Melihat Yi Tianyun telah mengambil keputusan, Ye Qingxuan dengan cepat menghilang ke dalam kabut. Kultivasi Yi Tianyun jauh di bawah Jenderal Long. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan dari mode gila, dia masih ragu bahwa dia bisa menghadapi Jenderal Long dengan mudah. Tetapi dia tahu bahwa dia memiliki peluang karena peralatan dan seni bela diri yang dimilikinya saat ini berkualitas tinggi. Dan Yi Tianyun masih memiliki sesuatu yang belum dia coba. Dia tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk melihat apa yang bisa ditawarkan oleh poin dosa. Setelah membunuh begitu banyak prajurit naga, dia sekarang memiliki 300.000 poin dosa. Bab 335. Yi Tianyun dengan cepat membuka toko dosa dan langsung berpikir untuk menghabiskan 300.000 poin dosa yang dimilikinya untuk membeli peralatan terbaik di toko tersebut. Sayangnya, saat itu dia hanya melihat 2 set peralatan di toko dosa. Dia tahu bahwa toko itu seharusnya memiliki lebih banyak peralatan, tetapi mungkin dia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum semuanya terbuka. Dia melihat kedua set peralatan itu dan menyadari bahwa tidak ada yang buruk tentang keduanya. Yang pertama sangat menarik baginya karena dapat digunakan bersama dengan garis keturunan Dewa Naganya. Kostum Naga Jahat. Persyaratan level 30, tahap puncak Spirit Core. Efek: kekuatan serangan kali 10, kekuatan pertahanan kali 20, kemampuan terbang bawaan, regenerasi bawaan. Efek khusus: mengubah pengguna menjadi naga jahat setinggi 100 meter. Harga: 100.000 poin dosa. Yang kedua juga tidak terlalu buruk. Setelan Master Pedang. Persyaratan level 30, tahap puncak Spirit Core. Efek: mengendalikan semua pedang hingga peringkat alat roh tingkat tinggi dalam radius 10 km bersamaan dengan efek khusus setelan Master Pedang. Efek khusus, skill khusus susunan pedang. Harga: 100.000 poin dosa. Kedua setelan jas itu sangat berkualitas tinggi. Yi Tianyun kesulitan memilih setelan mana yang harus ia gunakan terlebih dahulu. Akhirnya, ia memilih setelan naga jahat karena ingin mengujinya dengan garis keturunan dewa naga miliknya. Ding! Pengurangan 100.000 poin dosa untuk penukaran kostum naga jahat. Yi Tianyun segera mengenakan pakaian itu tanpa ragu-ragu, dan begitu dia memakainya, dia bisa merasakan kekuatan yang melimpah mengalir melalui tubuhnya. Namun, setelan itu tetap tidak menyertakan senjata apapun. Artinya Yi Tianyun dapat menemukan senjata apapun yang dia inginkan tanpa perlu repot dengan perlengkapan lengkap.
Pada saat yang sama, Jenderal Long merasa jengkel melihat Yi Tianyun hanya berdiri di sana sambil tertawa, sama sekali mengabaikan keberadaan Jenderal Long. Kau berani mengejekku di tengah pertempuran, dasar bajingan. Mati kau, dasar orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Jenderal Long langsung berteriak dan menyerbu dengan tombak naga merahnya siap menusuk Yi Tianyun. Naga merah di samping segera bergegas untuk mencoba menyelamatkan Yi Tianyun dari serangan itu, dan Ye Qingxuan berteriak kepada Yi Tianyun di samping, menyuruhnya untuk menghindari serangan yang datang. Tak seorang pun dari mereka menyangka Yi Tianyun akan berdiri diam di tengah pertempuran sambil tertawa riang. Detik berikutnya, tubuh Yi Tianyun tertutupi sisik hitam. Sisik hitam itu menutupi kulitnya dengan rapat, menekankan fisik Yi Tianyun yang kuat. Bukan hanya itu yang terjadi. Aura hitam seketika menyelimuti Yi Tianyun. Aura itu begitu gelap dan jahat. Ye Qingxuan terguncang oleh aura itu, karena dia belum pernah merasakan sesuatu yang sejahat itu. Jenderal Long tidak punya waktu untuk menghentikan serangannya dan memutuskan untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Adegan selanjutnya sangat mengejutkannya, karena tombak itu bahkan tidak mampu menembus sisik tebal yang menutupi tubuh Yi Tianyun. Jenderal Long yakin bahwa serangannya akan dengan mudah merobohkan pohon raksasa di hutan itu, tetapi Yi Tianyun bahkan tidak bergeming dari tempatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Jenderal Long dengan kebingungan. Sekarang, berlututlah di hadapanku. Kata Yi Tianyun sambil membanting tombak panjang itu ke bawah, membuat Jenderal Long terhuyung berlutut. Kali ini, bersamaan dengan efek kostumnya, Yi Tianyun juga mengaktifkan mode gilanya. Kekuatan tempurnya sudah mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 43 juta. Yi Tianyun bahkan belum mengaktifkan jurus bela dirinya yang lain. Kekuatan tempurnya itu murni kekuatan mentah. Yi Tianyun menyeringai puas, karena dia memiliki kekuatan tempur yang melebihi kekuatan ahli roh Fode. Serangan terkuat yang pernah dilakukan Jenderal Long sejauh ini adalah serangan naga kembar yang digunakannya sebelumnya, yang memiliki kekuatan tempur 41 juta. Nah, apa yang ingin kau katakan? Kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Apa kau makan sesuatu pagi ini? Bagaimana bisa kau selemah ini? Kata Yi Tianyun dengan sinis. Bagaimana bisa kau menjadi sekuat ini? Apakah karena baju zirah itu? Jenderal Long berkata tanpa malu-malu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, itu bukan urusanmu. Kata Yi Tianyun sambil langsung meninju Jenderal Long. Saat firasat buruk menghampiri, Jenderal Long dengan cepat melepaskan tombak naga merah di tangannya dan segera mengambil posisi bertahan. Namun itu adalah kesalahan yang segera ia sesali. Pukulan keras itu mengenai posisi bertahannya dan dia terlempar ke pohon raksasa di belakangnya. Tubuhnya gemetar karena dampak yang sangat besar yang diterimanya. Lengan yang menerima pukulan itu langsung mati rasa dan tidak bisa digerakkan, sementara darah mengalir deras dari lengannya. Kekuatan apa ini? Gumam Jenderal Long sambil mulai kehilangan kesadarannya. Ada apa? Apa kau sudah tumbang hanya karena satu pukulan santai dariku? Bagaimana bisa kau selemah ini? Kata Yi Tianyun sinis sambil berjalan mendekati tubuh Jenderal Long yang lemah. Bab 336. Kau berani menentang kekaisaran dunia bawah seperti ini? Mati! Dasar bocah bodoh! Teriak Jenderal Long sambil membakar ki darahnya, kekuatannya meningkat pesat sementara tubuhnya langsung tertutupi sisik naga. Jenderal Long bukan berasal dari klan naga, tetapi ki darahnya telah menyerap begitu banyak aura naga. Itulah sebabnya ketika dia membakar ki darahnya, tubuhnya mengambil ciri-ciri klan naga. Selain itu, Jenderal Long langsung pulih dari luka-luka yang ditimbulkan Yi Tianyun sebelumnya. Kecepatan pemulihannya sangat cepat, sehingga lengannya yang berdarah langsung sembuh. Kekuatan tempurnya juga meningkat ke tingkat yang luar biasa, sambil menatap Yi Tianyun dengan niat membunuh yang kuat. Namun Yi Tianyun tetap terkejut melihat bahwa kekuatan tempurnya masih lebih tinggi daripada Jenderal Long. Dengan mode gila diaktifkan, dia dengan mudah mencapai 40 juta kekuatan tempur, tetapi Jenderal Long hanya memiliki sekitar 34 juta kekuatan tempur setelah dia membakar ki darahnya sendiri. Dia terkejut bahwa peralatan dari toko dosa dapat melakukan hal seperti ini. Kau hebat. Sudah lama tidak ada musuh yang mampu memaksaku mengeluarkan kekuatan penuhku seperti ini. Tapi sekarang sudah berakhir, aku akan mengingatmu nanti, kata Jenderal Long sambil bersiap menyerang Yi Tianyun. Dia tahu bahwa dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat, dia tidak bisa membakar ki darahnya terlalu lama, karena itu akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada dirinya sendiri. Terima kasih sudah mengingatku, tapi kau tahu kan orang mati tidak bisa berpikir? Yah, aku akan melupakanmu tidak lama setelah ini,
kata Yi Tianyun dengan sinis. Bajingan sop. Mati! Teriak Jenderal Long sambil menyerbu Yi Tianyun dengan sekuat tenaga. Kekuatan tempurnya sekali lagi meningkat menjadi 40 juta, sama seperti Yi Tianyun dengan mode gila yang diaktifkan. Sekarang Yi Tianyun tahu bahwa tahap roh Foud itu kuat karena kekuatan tempur mereka yang eksplosif. Ye Qingxuan berteriak di samping karena dia berpikir bahwa kekuatan Jenderal Long saat ini terlalu dahsyat. Dia berpikir bahwa Yi Tianyun tidak mungkin bisa menghindari serangan itu tepat waktu. Yi Tianyun menatap Jenderal Long dan menyeringai. Ia melihat bahwa penampilan Jenderal Long sudah mendekati wujud naga, tetapi masih belum sepenuhnya menyerupai naga. Dasar penipu! Mari kita lihat bagaimana kau menghadapi naga sungguhan, kata Yi Tianyun sambil menyeringai dan mengaktifkan efek khusus kostum naga jahat. Tubuh Yi Tianyun seketika berubah menjadi hitam dan tubuhnya mulai bertransformasi menjadi naga. Yi Tianyun meraung, mengguncang seluruh hutan dengan raungannya yang dahsyat. Dia segera menghantam Jenderal Long dengan ekornya yang kuat, melemparkan Jenderal Long sekali lagi ke arah pohon raksasa. Jenderal Long cukup sigap untuk membela diri dari serangan Yi Tianyun, tetapi dia tetap menerima kerusakan parah akibat serangan itu. Apakah Tianyun berasal dari klan naga? Ye Qingxuan bertanya-tanya saat melihat Yi Tianyun berubah menjadi naga setinggi 100 meter. Orang-orang dari Suakaras Roh juga melihat raksasa besar itu berdiri tegak di hutan. Mereka terkejut melihat sesuatu yang begitu megah berada di hutan mereka saat ini. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk seperti itu dari jarak sedekat itu. Mustahil! Tidak mungkin kau berasal dari klan naga, teriak Jenderal Long sambil menggertakkan giginya. Apakah penting aku berasal dari klan naga atau bukan? Suara Yi Tianyun terdengar jelas dari naga jahat. Kekuatan tempur Yi Tianyun sebenarnya tidak banyak berubah dari sebelumnya, tetapi jangkauan serangannya meningkat pesat, dan sekarang dia bahkan memiliki cakar naga yang lebih kuat daripada pedang. Yi Tianyun segera mencoba menyerang Jenderal Long dengan cakarnya. Dia mengincar kepala Jenderal Long agar bisa mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Jenderal Long menyadari bahwa dia tidak punya waktu untuk menghindari serangan Yi Tianyun, jadi dia mencoba untuk memblokirnya. Sayangnya bagi Jenderal Long, kekuatan Yi Tianyun terlalu kuat, dan serangannya menimbulkan kerusakan besar, serta mencakup area yang sangat luas. Dia tidak bisa memblokir serangan itu secara efektif. Jenderal Long terhempas ke tanah dengan keras, dan dia langsung memuntahkan banyak darah akibat benturan itu. Meskipun baju zirah yang ia gunakan adalah salah satu baju zirah pertahanan terkuat yang dimiliki Kekaisaran Dunia Bawah, itu sama sekali tidak mampu menghentikan serangan Yi Tianyun. Jenderal Long mati-matian berusaha bertahan dari serangan itu sambil menatap naga di depannya. Apakah ini kekuatan naga yang sebenarnya? Kata Jenderal Long sambil terbatuk-batuk karena darah. Bab 337. Kostum naga jahat ini sangat kuat. Itulah fakta yang dipikirkan Yi Tianyun saat itu. Dia bisa dengan mudah mengalahkan ahli roh Void dengan pakaian itu. Meskipun hanya peralatan level 30, Yi Tianyun menganggapnya lebih baik daripada peralatan apapun yang dimilikinya di tahap transformasi inti. Di sisi lain, Ye Qingxuan masih terkejut mengetahui bahwa Yi Tianyun ternyata adalah anggota klan naga selama ini. Setidaknya dia mengira Yi Tianyun adalah salah satunya. Arrgh, aku benar-benar ingin membunuhmu. Sialan, kata Jenderal Long sambil berusaha bangkit. Apa kau berharap bisa membunuhku dengan kekuatan sebesar itu? Jangan mimpi, bajingan, kata Yi Tianyun sambil mencibir ke arah Jenderal Long. Yi Tianyun kemudian menggunakan jurus penyerapan yang dimiliki naga jahat. Jurus ini memiliki ciri yang sama dengan seni ilahi utara gelap, tetapi dengan jangkauan yang lebih luas. Dia fokus menyerap energi spiritual dari Jenderal Long. Diterima. 31.000 XP, 35.000 XP, 40.000 XP. Apa yang kau lakukan padaku? Kekuatanku. Hentikan! Seru Jenderal Long dengan panik. Ia merasa kekuatannya perlahan-lahan meninggalkan tubuhnya, sementara efek pembakaran ki darahnya sendiri dengan cepat menghilang. Yi Tianyun terus melahap kekuatan spiritual Jenderal Long tanpa mempedulikan apapun. Sebuah ide langsung terlintas di benaknya saat ia memikirkan apa yang akan terjadi jika ia juga mengaktifkan seni ilahi utara gelap pada saat yang bersamaan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, ia segera mengaktifkan seni ilahi utara gelap, dan kecepatan penyerapan meningkat beberapa kali lipat. Diterima. 100.000 XP, 110.000 XP, 105.000 XP. Yi Tianyun menyeringai puas dengan hasil ini. Dia sekarang bisa menerima poin pengalaman, XP,
dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Kekuatanku. Hentikan. Jenderal Long berkata lemah, ia tak punya kekuatan lagi untuk berbicara sekeras sebelumnya. Pada akhirnya, energi spiritualnya terkuras, sementara tubuhnya menjadi pucat pasi, dan dia bahkan terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Yi Tianyun segera kembali ke wujud manusia, dan menyadari bahwa berubah menjadi naga jauh lebih melelahkan daripada yang dia bayangkan. Yi Tianyun dengan cepat mengambil tombak naga merah yang tergeletak di kakinya, dan berjalan menuju Jenderal Long. Kaulah yang mengelola penjara dunia bawah, aku tidak tahu berapa banyak kultivator yang telah dibunuh oleh tanganmu, tetapi ini akan berakhir di sini sekarang juga, kata Yi Tianyun dingin. Hahaha, bunuh aku. Akibatnya, kekaisaran dunia bawah pasti akan menghancurkanmu dan ras rohmu. Aku yakin mereka bahkan akan menghancurkan benua perbatasan surgawi atas namaku, kata Jenderal Long sambil tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, aku akan menghancurkan kekaisaran dunia bawah sebelum semua itu terjadi, kata Yi Tianyun sambil mengangkat tombak naga merah dan menusukkannya tepat ke jantung Jenderal Long. Jangan khawatir, aku akan mengirim seluruh kekaisaran dunia bawah untuk menemanimu ke neraka, kata Yi Tianyun dingin. Ding! Berhasil membunuh Jenderal Long dari kekaisaran dunia bawah. Hadiah, 4 juta XP, 5.000 CP, 1.000 SP, seni rahasia naga surgawi, seni rahasia tombak jiwa tirani, armor pertempuran naga merah, tombak ilahi naga merah, sepatu bot naga merah, garis keturunan dewa naga, fragmen naga merah. Ding! Berhasil membunuh musuh elit. Hadiah, 50 juta XP, 500.000 CP, 10.000 SP, 1 kali tiket lotre yang ditingkatkan. Ding! Selamat kepada pembawa acara, atas keberhasilannya menembus tahap transformasi inti tingkat 6. Hadiahnya luar biasa. Dia bahkan naik level ke tahap transformasi inti tingkat 6 dari pertarungan itu. Dia tidak menyangka seorang ahli roh void akan memberikan hadiah seperti ini. Tianyun, kau benar-benar berhasil. Kau mengalahkan Jenderal Long, teriak Ye Qingxuan dengan gembira dari samping. Dia sangat senang mengetahui bahwa seorang pemuda berusia 17 tahun bisa mengalahkan seorang ahli roh void. Aku sudah bilang akan melakukannya kan? Kata Yi Tianyun dengan nada menggoda. Yi Tianyun tersenyum kecil karena bersyukur memiliki jumlah poin dosa yang cukup untuk menukarkan setelan itu. Jika bukan karena setelan itu, dia yakin harus terus bermain kucing dan tikus sampai Jenderal Long kelelahan. Bab 338. Yi Tianyun telah menyelesaikan misi pribadinya untuk membunuh Jenderal Long terakhir yang masih hidup dari kekaisaran dunia bawah. Yang harus dia lakukan hanyalah membakar semua mayat musuh agar dunia tidak terkejut bahwa salah satu orang terkuat dari kekaisaran dunia bawah telah terbunuh. Yi Tianyun tahu bahwa cepat atau lambat, kekaisaran dunia bawah akan mengetahui hal itu, tetapi dia masih belum bisa menebak apa yang akan dilakukan kekaisaran dunia bawah dengan informasi tersebut. Namun, memikirkan banyak dari mereka yang harus dia bunuh hanyalah buang-buang waktu, karena dia pasti akan membunuh mereka semua. Setelah membersihkan hutan, Ye Qingxuan dan Yi Tianyun kembali ke tempat suci dan disambut dengan sorak-sorai meriah dari penduduk desa karena mereka tahu bahwa Jenderal Long telah dikalahkan. Prestis Yi Tianyun di ras roh telah mencapai batasnya, karena seluruh ras roh menganggap Yi Tianyun sebagai makhluk terkuat dan telah menjadi pelindung ras roh. Yi Tianyun dan Ye Qingxuan segera kembali ke pagoda roh dan melihat bahwa leluhur tua sedang menunggu mereka dengan senyum di wajahnya. Namun, wajah leluhur tua menjadi pucat karena menggunakan begitu banyak kekuatan spiritual dalam keadaan lemahnya. Kau benar-benar berhasil melakukan hal yang mustahil dengan membunuh Jenderal Long dan menyelamatkan seluruh ras roh. Pilihanku untuk menjadikanmu Raja Roh kami sama sekali tidak salah. Dengan kekuatanmu, aku yakin ras roh akan kembali meraih kejayaan, kata leluhur tua dengan penuh percaya diri. Kau terlalu berlebihan, leluhur tua. Aku tidak sekuat itu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum ramah kepada leluhur tua. Ding! Berhasil menyelesaikan quest, lindungi ras roh, tangkal serangan Jenderal Long. Hadiah, 60 juta XP, 250.000 CP, 10.000 SP, 100 kesukaan ras roh. Ding! Berhasil menyelesaikan misi utama, menjadi Raja Roh. Hadiah setelah penyelesaian, 100 juta XP, 300.000 CP, 10.000 SP, 10.000 MP rune ilahi, gelar Raja Roh. Yi Tianyun menerima banyak hadiah dari menyelesaikan rangkaian misi, dan dia bahkan mendapatkan misi pamungkas untuk menjadi Raja Roh.
Dia tahu bahwa pada saat itu, sekte giok surgawi memiliki kesenjangan yang sangat besar dengan ras roh. Sayangnya bagi Tianyun, ras roh belum bisa meninggalkan hutan itu, karena tanpa ras roh di sana, formasi besar kebingungan jejak akan langsung runtuh. Aku tidak melebih-lebihkan apapun. Seperti yang kukatakan sebelumnya, selama kau bisa mempertahankan pendirianmu di hadapan Jenderal Long, ujian ini seharusnya mudah bagimu. Setelah beberapa hari, aku akan mengumumkan bahwa kau akan menjadi Raja Roh baru kami, dan bahwa kau akan segera menjalani ujian peleburan, kata leluhur tua itu dengan meyakinkan. Baiklah, aku serahkan urusan itu padamu, leluhur tua, kata Yi Tianyun sambil sedikit menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Leluhur tua mengangguk dan segera membuat rencana untuk mengadakan pertemuan dengan semua petinggi ras roh, karena menjadikan ras asing sebagai Raja Roh adalah suatu anomali. Leluhur tua harus memastikan bahwa tidak ada satupun dari ras roh yang menentang keputusan itu. Tidak lama setelah itu, berita tentang Jenderal Long yang gugur dalam pertempuran menyebar ke seluruh benua perbatasan surgawi. Banyak yang menduga bahwa Jenderal Long gugur setelah beberapa ahli yang mengasingkan diri datang untuk membantu ras roh, sementara sebagian lainnya bahkan tidak yakin bahwa Jenderal Long gugur dalam pertempuran. Ketika berita itu sampai ke telinga Kaisar Dunia Bawah, dia sangat marah. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin Jenderal Long mati di sana? Bukankah pengawas kekaisaran telah mengambil tindakan pencegahan untuk menghadapi ras roh? Bagaimana kita terus kalah seperti ini? Teriak Kaisar Dunia Bawah dengan marah. Kaisar Agung, leluhur tua dari ras roh jelas diracuni, tidak mungkin dialah yang mengendalikan susunan besar kebingungan jejak. Saya pikir mungkin ada bantuan asing untuk situasi mengerikan ini. Saya pikir Kekaisaran Naga Langit ada hubungannya dengan ini, kata pengawas kekaisaran sambil tidak ingin mengakui kekurangannya. Kekaisaran Naga Langit telah lama berselisih dengan Kekaisaran Dunia Bawah, kedua kekaisaran telah bertempur selama lebih dari setahun dan sekarang telah mencapai titik gencatan senjata. Tetapi itu hanya di permukaan untuk menenangkan publik, sementara kedua kekaisaran telah bertempur secara diam-diam di balik layar. Kekaisaran Naga Surgawi? Itu sangat mungkin. Mereka bisa saja membantu ras roh untuk mendapatkan jantung ras roh, agar mereka bisa mengambil alih ras roh untuk diri mereka sendiri. Sepertinya kita harus membuat rencana baru untuk semua masalah ini, teriak Kaisar Dunia Bawah dengan marah. Jadi, apa rencana kita sekarang? Haruskah kita terus mengirim orang ke hutan roh? Tanya pengawas kekaisaran dengan rasa ingin tahu. Kita harus menyerang. Itu sudah pasti. Dengan kematian Jenderal Long, satu-satunya yang bisa mengalahkan ras roh adalah Jenderal Angkatan Darat Feng. Kirim dia ke sini dan suruh dia menghadapi ras roh secepat mungkin. Perintah Kaisar Dunia Bawah. Kita tidak bisa mempermalukan diri kita sendiri lebih jauh lagi, tambahnya. Jenderal Angkatan Darat Feng? Apakah Anda yakin, Yang Mulia? Dia belum selesai membasmi sisa-sisa Kekaisaran Naga Langit, tidakkah Anda berpikir bahwa itu akan memengaruhi kita di masa depan? Tanya pengawas kekaisaran dengan rasa ingin tahu. Kita akan menanganinya nanti. Untuk sekarang, kita harus berurusan dengan ras roh. Mereka sudah membunuh Jenderal Long. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang berpikir bahwa Kekaisaran Dunia Bawah telah melemah, kata Kaisar Dunia Bawah dengan sungguh-sungguh. Orang-orang lainnya langsung terdiam, karena mereka tidak ingin membuat Kaisar semakin marah. Bab 339. Setelah semua persiapan untuk menobatkan Yi Tianyun sebagai Raja Roh berikutnya selesai, leluhur tua segera mengumpulkan semua orang dari ras roh di depan pagoda roh. Beberapa petinggi sudah mengetahui hal tersebut, bahwa leluhur tua akan mengumumkannya kepada rakyat, sementara banyak dari mereka bingung dan penasaran mengapa leluhur tua mengumpulkan mereka di sana. Saya yakin banyak di antara kalian bingung mengapa saya tiba-tiba memanggil kalian semua ke sini. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada kalian semua tentang adik kecil kita Yi. Menurut kalian, seberapa besar kontribusi yang telah ia berikan selama ini? Tanya leluhur tua dengan penuh harap. Dia telah banyak berkontribusi untuk kita. Tidak mungkin kita bisa aman jika bukan karena dia, kata seseorang dari kerumunan. Ya, dia bahkan berhasil membunuh Jenderal Naga sendirian, timpal orang lain. Ya, dia terlalu kuat, menggulingkan penjara dunia bawah bukanlah hal yang mudah sama sekali. Selama dia di sini, ras roh seharusnya aman, kata orang lain dengan penuh semangat. Mereka semua mulai meneriakkan nama Yi Tianyun, karena mereka menyetujui pendapat beberapa orang sebelumnya. Jika memang demikian, aku punya pengumuman, kata leluhur tua dengan lantang, dan tak lama kemudian suara sorak-sorai mulai mereda.
Aku yakin adik Yi telah menyelamatkan ras roh kita beberapa kali. Jika bukan karena dia, aku yakin banyak dari kita, termasuk aku, masih akan berada di penjara, membusuk, dan benar-benar tanpa harapan. Karena ada begitu banyak faksi yang menutup mata terhadap kesulitan kita, dia berdiri dengan berani melawan segala rintangan. Dia tidak goyah untuk melawan kekaisaran dunia bawah, bahkan di depan beberapa ahli roh void, kata leluhur tua dengan bangga. Ada satu pertanyaan yang terus saya tanyakan pada diri sendiri setelah dia menyelamatkan saya dari penjara. Apa yang bisa saya lakukan untuk membalas keberaniannya? Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa kita harus menobatkannya sebagai Raja Roh kita. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinannya, ras roh akan mencapai kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata leluhur tua dengan penuh percaya diri kepada bangsanya. Banyak orang terkejut dan tak percaya setelah mendengar pidato leluhur tua. Mereka mulai bergumam tentang status Yi Tianyun sebagai orang luar yang dinobatkan sebagai raja mereka. Sebagian dari mereka memuji pilihan leluhur tua karena mereka setuju untuk menjadikan Yi Tianyun sebagai raja mereka. Akhirnya, semua orang mulai meneriakkan kesediaan mereka untuk menjadikan Yi Tianyun sebagai raja mereka. Pemandangan ini membuat para petinggi, bahkan leluhur tua sekalipun, tercengang. Mereka mengira akan ada banyak keberatan dari orang banyak, tetapi yang mengejutkan mereka, semua orang setuju. Yi Tianyun merasa tenang di dalam pagoda roh, karena ia mendapati bahwa tidak ada seorang pun dari ras roh yang menentangnya sebagai raja roh yang baru. Ia bersyukur atas poin kesukaan yang dimilikinya di mata ras roh. Ia yakin bahwa semua orang setuju karena poin kesukaan ini sudah cukup tinggi untuk dipercaya. Karena tidak ada keberatan terhadap keputusan ini, saya di sini untuk mengumumkan bahwa adik Yi akan segera menjalani ujian peleburan Raja Roh. Setelah ia lulus ujian, ia akan resmi menjadi Raja Roh kita yang baru, kata leluhur tua dengan bangga sambil tersenyum bahagia ke arah kerumunan. Aturan tidak bisa dilanggar. Sekalipun dia sudah melakukan semua perbuatan heroik itu, dia tetap harus melewati ujian peleburan sebelum diumumkan sebagai Raja Roh yang baru. Jika dia gagal dalam ujian itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aturan ini telah ditetapkan oleh leluhur kita, kata leluhur tua dengan sungguh-sungguh. Semua orang mengangguk mengerti, setiap Raja Roh sebelum Yi Tianyun telah melewati ujian peleburan. Jika kebetulan kandidat gagal melewati ujian peleburan, mereka tidak bisa menjadi Raja Roh meskipun memiliki kemampuan bawaan terkuat sekalipun. Karena semua orang sudah menaruh harapan padaku, aku pasti akan mewujudkannya. Aku akan memimpin ras roh menuju jalan kejayaan, kata Yi Tianyun sambil maju dari pagoda roh. Tapi ingat ini baik-baik, bahkan jika aku gagal dalam ujian peleburan, aku akan selalu menjadi sekutu bagi ras roh. Tidak akan ada yang berubah meskipun aku gagal, kata Yi Tianyun dengan penuh percaya diri. Kerumunan bergemuruh kegembiraan, saat Yi Tianyun menyelesaikan pidatonya yang singkat, mereka mulai meneriakkan yel-yel dan berdoa untuk keberhasilan Yi Tianyun dalam uji coba peleburan. Nah, apakah kau siap untuk ujian peleburan? Tanya leluhur tua kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun mengangguk, dan tanpa menunda, leluhur tua memimpin Yi Tianyun ke lokasi ujian. Jika Yi Tianyun berhasil melewati ujian peleburan, dia akan menjadi raja roh pertama dari ras lain dan seorang raja setelah kekosongan kekuasaan yang berlangsung lama. Bab 340. Setelah pengumuman itu, ras roh mulai berkumpul di sekitar lokasi uji coba peleburan untuk menyaksikan Yi Tianyun. Apakah ada syarat khusus untuk menyelesaikan ujian ini? Tanya Yi Tianyun kepada leluhur tua. Ujian peleburan Raja Roh dibagi menjadi beberapa tahap, dan kondisi di setiap tahap bersifat acak. Tidak ada yang tahu apa yang akan kau hadapi dalam ujian tersebut. Namun, ada beberapa keadaan khusus yang tidak akan berubah. Ujian peleburan mengharuskan peserta memiliki kemampuan bawaan yang kuat dan kultivasi yang tinggi. Kau sudah mengalahkan Jenderal Naga, kau seharusnya baik-baik saja di sana, kata leluhur tua dengan percaya diri. Setelah kau melewati setiap tahap, akan ada prasasti batu yang menunggumu di ujungnya. Prasasti batu ini akan mengukir rune ilahi padamu, dan rune ilahi itu akan menjadi bukti bahwa kau adalah Raja Roh yang baru, kata leluhur tua dengan penuh semangat. Setelah mendengar kata-kata leluhur tua, Yi Tianyun menyadari bahwa ujian peleburan ini adalah hal yang sepele. Dia hanya perlu menyelesaikan ujian itu untuk menerima rune ilahi di akhir ujian. Bukankah ujian ini pada dasarnya tidak ada artinya? Mengapa ras roh terus mengadakan acara merepotkan seperti ini selama setahun? Yi Tianyun bertanya kepada leluhur tua dengan rasa ingin tahu. Yah, kau benar.
Tapi ini hanyalah cara lain untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka tidak salah memilih orang untuk menjadi pemimpin baru. Tapi ini wajib. Para pendahulu ras roh selalu menekankan perlunya melakukan uji peleburan ini, tetapi tentu saja, rakyat harus setuju sebelum orang tersebut menjadi kandidat. Jelas leluhur tua. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Yi Tianyun sambil merasa sedikit putus asa. Tanpa informasi yang berguna, dia harus selalu waspada sepanjang waktu. Tak lama kemudian, leluhur tua membawa Yi Tianyun ke sebuah lubang di dasar hutan. Yi Tianyun langsung merasakan hawa dingin di kulitnya dari lubang itu, tetapi dia tetap terkejut melihat bahwa tempat ujian itu adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh publik. Apakah ini jalan menuju ujian peleburan? Tanya Yi Tianyun ragu-ragu. Ya, akan ada prasasti batu yang berisi rune ilahi yang akan menjadi bukti bahwa kau telah menjadi Raja Roh, kata leluhur tua dengan penuh percaya diri. Tempat ini mungkin terlihat rapuh, tetapi saya jamin ujiannya tidak akan mudah. Tapi saya yakin Anda akan berhasil, tambah leluhur tua sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan menuntut apapun, baik aku lulus atau tidak, aku bukan tipe orang yang memaksakan kebutuhanku kepada orang lain, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Aku percaya padamu, sekarang, lanjutkan. Kau bisa mulai sekarang jika kau sudah siap. Aku akan menunggu kepulanganmu di sini, kuharap kau kembali dengan selamat, kata leluhur tua itu penuh harap. Semoga berhasil, Yi Tianyun. Kuharap kau kembali dengan selamat, kata Ye Qingxuan penuh harap. Kakak Yi, aku harap kau berhasil. Ingatlah bahwa akulah yang membawamu ke sini, kata Ye Wan Er dengan riang. Yi Tianyun tersenyum pada kedua saudari itu dan segera memasuki ruang uji coba. Saat berjalan masuk, yang bisa dilihatnya hanyalah dinding gua yang membeku. Hal pertama yang ia rasakan saat memasuki tempat uji coba itu adalah betapa dinginnya tempat itu dibandingkan di luar. Jika ia lebih lemah, ia merasa tidak akan mampu bertahan menghadapi dinginnya tempat itu. Saat ia berjalan melewati lorong itu, akhirnya ia mendengar suara tangisan samar dari kejauhan. Yi Tianyun bergegas menuju sumber suara dan segera melihat bahwa pemilik suara itu tak lain adalah Lei Yun. Tampaknya gua percobaan ini juga merupakan penjara bagi musuh ras roh. Sudah lama tidak bertemu, apa kabar? Sepertinya hidupmu berat, kata Yi Tianyun dengan sinis sambil berdiri di depan Lei Yun. Kau, seru Lei Yun sambil menggigil kedinginan. Aku di sini untuk ujian peleburan Raja Roh. Sepertinya aku akan menjadi Raja Roh baru untuk ras roh setelah ini. Bagaimana menurutmu? Iri padaku, kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Mustahil. Kalian adalah ras asing. Bagaimana mungkin mereka menyetujui ini? Kata Lei Yun dengan suara gemetar. Baiklah, sebagai permulaan, aku telah berhasil membebaskan semua tahanan ras roh di penjara dunia bawah dan menghancurkan tempat itu untuk selamanya. Hal terbaik berikutnya adalah aku sudah membunuh Jenderal Long. Sekarang, dengan pencapaian itu, sudah bisa diduga bahwa ras roh ingin aku menjadi pemimpin mereka, bukan? Kata Yi Tianyun sambil menyeringai penuh kepuasan. Kau! Bagaimana kau bisa? Kata Lei Yun sambil mulai merasa lemas karena kedinginan. Ia tak bisa bertahan lama di tempat itu, hawa dingin benar-benar mengganggu naluri bertahan hidupnya. Tempat itu adalah hukuman terburuk yang pernah ia alami. Bersambung.